Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayanu Firdaus dari kelas TI 4303. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mini makalah topik produk domestik bruto pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Jadi, pada tugas kali ini saya mengambil judul pandemi dan problem produk domestik bruto. Jadi pada penjelasan kali ini saya akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, latar belakang dan permasalahan. Kemudian yang kedua ada analisis dan pembahasan. Dan yang ketiga ada kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Wabah COVID-19 bukan hanya memukul pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi bakal terkonstruksi minus 5,2% tahun ini, namun juga meningkatkan kemiskinan bahkan ketimpangan. Di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, angka kemiskinan menjadi 26,42 juta jiwa atau naik 1,63 juta dari September 2019. Sedangkan sebagai alat ukur pertumbuhan, produk domestik bruto atau PDB tampaknya lebih tepat disebut problem domestik bruto. PDB bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan, sehingga diperlukan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang juga mempertimbangkan kompleksitas sosial. Yang kedua, analisis. Indonesia sedang melawan keterpurukan di masa pandemi COVID-19, khususnya dalam bidang ekonomi. Hal tersebut pastinya mengharuskan kita untuk selalu berada dalam rumah dan menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Ditambah lagi untuk para pekerja yang pastinya diberikan pembatasan waktu dalam bekerja sehubungan dengan social distancing. Menghadapi musim pagebluk yang tak kunjung usai, kita sulit berharap pertumbuhan lekas bangkit. Justru diperlukan inovasi kebijakan segar yang mendorong ke arah transformasi. Bukan semata terpaku pada investor dan modal asing. Maka format PDB berkelanjutan sangat dinantikan kalau perlu ditunjukkan demi menghadirkan kebahagiaan bagi seluruh rakyat. Sebab pertumbuhan ekonomi belum dikatakan berhasil jika ketimpangan melebar. Untuk itu, sudah saatnya pemerintah merangkul dan mengembangkan sektor informal atau UMKM sebagai representasi ekonomi rakyat. Perintah Presiden Jokowi memberikan relaksasi dan bantuan likuiditas sebesar 123,46 triliun untuk koperasi dan UMKM diharapkan mampu memperkuat perekonomian di tengah pandemi, sehingga kelak segala kebutuhan dalam negeri dapat diproduksi oleh bangsa sendiri dan kita tak perlu mendengar lagi adanya impor beras, cangkul, garam ataupun barang murah lain. Kesimpulan. Jadi kesimpulan ini terdapat 3 poin. Poin pertama, kesimpulan yang dapat kita ambil, pandemi merupakan penyebab keruntuhan ekonomi di seluruh negara, termasuk Indonesia. Selain itu juga karena pandemi COVID-19 mengharuskan banyak orang untuk selalu berada di rumah dan menjalankan protokol kesehatan dengan aman ketika kita harus bepergian keluar rumah. Sehingga dari banyak faktor tersebut dapat menyebabkan penurunan PDB di Indonesia. Poin yang kedua, setiap negara memiliki waktu suksesnya masing-masing, seperti contohnya Cina yang dapat bangkit dari keterpurukan pandemik ini, kemudian Cina melakukan kembali ekspor dengan lancar dan membatasi jumlah barang impor. Sedangkan Indonesia yang sebelumnya mengalami peningkatan dari segi ekonomi justru tersungkur ketika datangnya pandemi. Poin terakhir, kita dapat membangkitkan PDB di Indonesia tanpa campur tangan investor pihak asing yang kebanyakan dari mereka hanya mengeruk kekayaan sumber daya alam di Indonesia, sedangkan rakyat tidak menikmati upah yang sepadan dengan kerja kerasnya karena hanya cukup untuk bertahan. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.